Tumoto Imperium. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan juga yang ada di Zoom. Selamat sahabat, kita diberkati Tuhan dan oleh karena kasih-Nya kita bisa beribadah pada hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu di hari Sabat ini. Kami peroleh nafas kehidupan dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendapatkan berkat Tuhan di hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, harilah bersama-sama dengan kami. Janji-Mu untuk memberkati kami di hari Sabat, karena hari Sabat diberkati Tuhan. Kiranya kami mendapatkan sukacita di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam pujian, nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sekali lagi, salam selamat Sabat. Terima kasih lagu pujian dan terima kasih sudah mengambil bagian tadi doa, saudara Tilstra dan kemudian MC-nya Lia, terima kasih. Saya ingin tanyakan kepada pendeta Gideon. Tadi pagi pendeta Gideon bangun, apa yang Tuhan sudah sediakan buat pendeta? Apa? Puji Tuhan, nafas hidup. Gimana? Immanuel, apa yang Tuhan sudah sediakan buat kamu? Nafas hidup. Kenapa Anda bisa bernapas? Ada udara. Tanpa udara kita tidak bisa bernafas. Jadi Tuhan sudah siapkan udara supaya kita bisa bernapas. Sekarang pun di sini tertutup. Tetapi udara ada di sini. Sehingga kita bisa bernapas dan kita bisa hidup. Tanpa udara atau oksigen kita tidak dapat apa? Kita dapat bernapas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, oksigen itu ataupun atmosfer itu dibagi dari 4 bahagian. Pertama sebenarnya yang pertama atmosfer itu termosfer. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang punya anak-anak masih bertumbuh, itu udara di sana itu termosfer itu ada di pinggir laut. Jadi begitu udara, begitu matahari bersinar dan kemudian uap itu keluar dari sana, seperti saudara kalau masak air buka, gitulah. Nah, itu merangsang pertumbuhan anak, saudaraku. Jadi saudaraku masih punya anak-anak kecil, seringlah bawa ke pantai. Ya, nanti kalau ada waktu kita pergi ke Pulau Tidung, Pulau Seribu. Ya, sana. Oh, saudaraku, anak-anak akan bermain di sana, mereka akan terangsang pertumbuhan mereka. Itu yang pertama. Kemudian mesofir, ya. Mesofir itulah udara di mana kita bisa juga mendapatkan kesegaran. Stratosfer, kemudian troposfer. Nah, saudaraku, troposfer ini adalah untuk orang-orang tua yang sudah 60 tahun seperti saya seringlah pergi ke gunung. Nah, ini apa? Jadi orang-orang tua yang sudah 50 juga 60, pergilah apa? Ke gunung. Karena di gunung itu Anda akan mendapatkan kesegaran dan udara di sana dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita. Luar biasa. Tuhan sudah menyediakan buat saudara. Apakah pernah sudah mendapatkan rekening tagihan oksigen? Kalau saudara masuk ke rumah sakit sudah masuk 1 tabung oksigen itu waktu zaman yang lalu berapa Pak Ketua? Bayarnya berapa 1 tabung oksigen itu? Ya, mahal. Tapi Tuhan sudah menyediakan kepada kita udara supaya kita bisa bernapas. Luar biasa. Tuhan menyediakan, Allah menyediakan kepada kita kebutuhan kita. Tanpa udara, maka kita semua apa? Akan mati. Berapa miliar manusia di dunia sekarang ini, Tuhan sediakan udara. Berapa miliar? Sudah bisa bayangkan. Inilah keajaiban Tuhan. Jehovah Jireh. Allah menyediakan untuk saudara dan saya. Apakah hanya itu saja? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, oleh sebab itu apa maksudnya bila mana Allah menyediakan Jehovah Jireh? Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena tanpa udara kita tidak bisa hidup. Dengan demikian tanpa Tuhan pun kita tidak bisa hidup. Kalau ada orang mengatakan tanpa Tuhan dia bisa hidup, saudaraku, ya mungkin orang-orang ateis mengatakan seperti itu ya. Saya waktu anak kami bertemu dengan bosnya dari orang London dari Inggris, lalu mereka makan sama-sama. Waktu makan sama-sama, lalu anak kami berdoa. Pada waktu anak kami berdoa, bosnya dari Inggris namanya Pak Mark. Dia katakan, Jesse, what are you doing? Saya katakan, saya berdoa. Untuk apa kamu berdoa? Berterima kasih kamu. Loh, kami yang bayar makananmu, kamu berterima kasih kepada Tuhan.
Bagaimana itu? Ya saya tahu itu dari Tuhan. Ini nasi ini Tuhan yang memberikan. Saya tumbuh dikatakan. Lalu dikatakan, di mana Tuhanmu itu? Lalu akhirnya tiba kepada Pak Mark dikatakan, kasihan sekali Bapak ini, jauh-jauh dari Inggris tapi keturunan monyet katanya. Kaget dia. Bapak saya 10 tahun di Kalimantan tidak pernah melihat monyet-monyet itu datang dari hutan saya jadi manusia. Dikatakan, apa agamamu? I am the Seventh Day Adventist. Dia datang ke gereja, waktu itu kami melayani di Muara Bahari. Dia datang ke gereja Muara Bahari. Dia lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya percaya bahwa ada Tuhan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian, bila mana kita percaya Allah menyediakan, artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti kita tidak bisa hidup tanpa udara, maka kita pun tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan sepenuhnya, ketergantungan kita sekali lagi kepada Tuhan sepenuhnya, itu menunjukkan bahwa kita orang yang percaya dalam kehidupan kita. Di dalam tangannya, hidup kita ada berada. Kita berserah kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu ada 2 hal yang perlu kita hidup dalam kehidupan kita, yaitu iman dan kesetiaan. Kita percaya iman kita, Tuhan menyediakan itu. Bukan hanya udara Tuhan siapkan, tapi yang lain-lain. Dengan iman kita mengatakan Tuhan menyediakan. God provide, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan buat saudara dan saya. Nah itu yang perlu kita miliki, yaitu iman dan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Baik, dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 14, itulah yang dialami oleh Abraham. Kenapa saya katakan iman dan ketaatan? Waktu Tuhan mengatakan persembahkan anakmu Ishak, lalu dia pergi ke sana. Imannya mengatakan dia pergi ke sana, penurutannya dilakukan. Dan dia lakukan, saudaraku, saya tidak bisa bayangkan waktu Abraham, dia mau sudah naik, diangkat anaknya Ishak ke atas mezbah itu. Seandainya Aisyah sama papa tega amat sama saya, pisau sudah di lehernya, akan digorok lehernya. Tapi Tuhan mengatakan, Abraham jangan lakukan itu. Pada waktu Tuhan mengatakan, dia melihat sudah ada apa? Anak domba yang Jehovah Jireh. Imannya diuji, tapi ketaatannya, penurutannya. Saudaraku, kalau saudara mau melihat Allah menyediakan, ada ujian iman kita dan juga ketaatan kita. Tapi kalau kita melakukan dengan iman kita melakukan itu, Allah menyediakan luar biasa. Ya, Allah tidak mengizinkan Abraham membunuh anaknya, tapi Allah menyediakan Jehovah Jireh yang terbaik untuk dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kemudian banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya, tadi pagi saya bangun, terima kasih Tuhan saya bisa bernafas. Terima kasih Tuhan ada istri di samping saya. Terima kasih Tuhan ini hari Sabat. Bersyukur kepada Tuhan menyediakan hari Sabat dari 6 hari. 1 hari Tuhan berikan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau waktu mahasiswa kami dulu, kalau sudah tiba hari Jumat, wajah mahasiswa cantik-cantik semuanya. Kenapa? Karena tidak ada lagi PR-nya. Yang kerja di ground semuanya. Tapi kalau sudah mulai hari Minggu, sudah mulai berubah lagi wajahnya. Kenapa? Sudah mulai banyak pekerjaan. Itulah. Bersyukur saudaraku. Diperbanyak kita saat kita menjalani kehidupan kita. Bahwa Allah menyediakan bagi kita yang terbaik. Allah menyediakan kepada kita sesuatu yang apa? Yang lebih baik. Nah oleh sebab itu, dalam Matius 6 ayat 34. Apa Tuhan katakan? Janganlah kamu khawatir. Ya, karena apa? Karena Allah sudah menyediakan. Ya, janganlah kamu khawatir karena Allah menyediakan. Tapi sebaliknya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan itu sangat baik, sangat peduli kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya agak sedikit karena ada di depan saya mobil itu tadi agak lambat. Saya pun akhirnya saya tancap gas, tapi saya mulai apa? Karena takut terlambat. Saya paling takut terlambat. Dalam masa Tuhan sediakan jalan buat saya supaya bisa jalan. Supaya jalan jangan terlambat. Benar, Tuhan menyediakan. Tidak terlambat datang ke sini. Saudaraku. Karena saya sangat malu terlambat. Karena malu kepada Tuhan, bukan kepada ketua. Malu kepada Tuhan kalau saya terlambat.
Tuhan sudah sediakan untuk kita. Makanya hari Jumat hari apa? Hari persiapan, saudaraku. Hari persiapan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang luar biasanya lagi, Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dengan kata lain, saat kita menghadapi sesuatu, segala perkara itu kita dapat hadapi. Gak perlu takut. Gak perlu takut. Rasul Paulus mengatakan itu. Kesaksiannya dalam kehidupannya. Kenapa Tuhan menyediakan solusi untuk dia. Bagaimana menjalani kehidupannya dengan penuh percaya dan penahan kepada Tuhan. Lalu kemudian Raja Daud. Apa yang lain Raja Daud? Raja Daud mengakui bahwa dia mempunyai kapasitas yang diandalkan. Nah, sosok yang kasih dalam Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita mesti alami? Kita harus percaya bahwa kita memiliki kapasitas. Untuk apa? Karena Tuhan sudah menyediakan. Bagaimana kita menyediakan diri kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, bagi saya. Jadi kalau saudara diberikan sebuah tanggung jawab, terimalah itu. Itu merupakan apa? Merupakan sebuah berkat bagi saudara. Pelayan-pelayan tahun 2022, 2023. Bila mana Anda mengembangkan itu, saudara akan berkembang terus. Akan bertumbuh terus. Saya tidak tahu Tuhan itu ajaib, saudara. Pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya pribadi ajaib. Mengapa saya katakan ajaib? Saya pernah jadi kepala sekolah. 4 tahun jadi kepala sekolah. Pendeta jadi kepala sekolah. Sambil pendeta, sambil kepala sekolah juga. Kemudian dipilih apa? Direktur penerbitan. Saya hanya percaya karena Tuhan menyediakan. Saya tidak pernah minta kepada Tuhan. Tuhan berikan. Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Saya tidak pernah minta, tidak pernah cari. Tuhan sanggupkan saya. Kuasamu. Tuhan menyediakan itu, Tuhan memberikan itu. Saya serahkan kepada Tuhan. Berjalan saya doang itu direktur SSPP. Kemudian jadi gembala jemaat. Kemudian jadi ketua conference. Kemudian direktur rumah tangga anak-anak. Saya totofore kita. Kenapa? Waktu direktur, ini orang pertama laki-laki direktur rumah tangga anak-anak di Uni, saudaraku. Saya satu ketakutan, kenapa? Bagaimana saya direktur rumah tangga yang paling saya takut anak-anak. Saya pernah khotbah kepada anak-anak. Waktu saya khotbah anak-anak ribut semua. Tapi kita kurang ajar semua anak-anak ini. Kita khotbah sudah bikin begini. Tetap dia ribut mereka. Tapi saya rubah khotbah saya berikutnya. Siapa kau? Diam mereka. Aku. Mereka tertarik. Khotbah mengenai Daud dan Goliat. Kepada anak-anak berkhotbah. Mulai saya jatuh cinta kepada apa? Berkhotbah kepada anak-anak, saudara. Saya siapkan diri saya Tuhan. Begitu rupanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mulai berkhotbah senang kepada anak-anak. Dipindahkan lagi saudaraku. Direktur SSCP di Uni saudara. Apa rencanamu Tuhan? Tapi sekali lagi. Aku hanya buka diri Tuhan. Inilah aku. Saudaraku. Kapasitas saudara. Saya tidak mengatakan saya sudah hebat. Tapi saat kita membuka inilah kita. Tuhan sediakan buat kita, kita terima. Aku ajaib Tuhan itu. Bukan saya yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Tuhan itu ajaib. Nah, itu saat Tuhan mengatakan dalam kesaksiannya, Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23:1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kenapa takkan kekurangan? Karena Tuhan menyediakan. Amin. Tidak berkekurangan. Karena Tuhan menyediakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak usah bersungut-sungut saat orang lain. Ya, saat orang saya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Teman sekelas saya, lumayan teman. Pendeta H.I. Sinaga, pernah jadi ketua Uni. Ya, Pendeta Raymond Huta Barat, rektor di UNAI. Itu teman saya semuanya. Saya gembala jemaat. Saya tidak, kenapa nasib saya begini? Saya tidak pernah. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi lihatlah Tuhan yang menolong kita. Perjalanan in His time. Kalau saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan.
Rencana Tuhan yang begitu indah bagi saudara-saudaraku. Yang kekasih, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada. Jangan membiarkan diri kita. Kenapa? Karena kita merasa saat ini mungkin saudara merasa, kenapa saya begini Tuhan? Kenapa saya begini? Ingat, ada Tuhan yang menyediakan. Bukankah oleh karena bangsa Israel, mereka bersungut-sungut sehingga mereka 40 tahun harus ada di mana? Di padang belantara. Kalau kita hidup dalam persungutan dan ketidakpuasan dengan Tuhan, maka kita akan makin lama, makin rasanya dunia ini makin apa? Kenapa Tuhan? Kalau kita melihat senantiasa dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan, maka kita mengatakan Tuhan terima kasih, ajaib Tuhan itu. Kuasa Tuhan. Tuhan tidak membiarkan apa? 40 tahun orang Israel mendapatkan mana roti dari sorga. Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Alamnya 40 tahun. Yang luar biasanya mereka pakaian sepatu nggak rusak 40 tahun saudaraku. Bukan satu kejadian. Istri saya katakan ganti sepatumu. Saya katakan masih bisa dipakai kok. Saya katakan, masih bisa dipakai. Nah, saudara yang kasih Tuhan itu memberikan senantiasa kepada kita. Kemudian pemberian yang baik berasal dari Allah dan Ia tahu memberi yang baik itu. Ya. Apa yang kita mesti lakukan? Allah tidak menyediakan barang bekas, saudaraku. Ingat itu. Allah tidak menyediakan barang bekas. Original. Setiap hari Tuhan berikan. Tolong diingat ini. Ya. Apa saudara pernah mendapatkan barang bekas dari Tuhan? Asli Tuhan berikan kepada kita. Nafas kehidupan Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena Ia tahu selalu memberikan pemberian yang terbaik. Hal itu sudah dibuktikannya dengan memberikan miliknya. Siapa yang memberikannya? Yesus Kristus. Diberikan kepada kita. Supaya apa? Menyediakan keselamatan saat kita sudah jatuh dalam dosa, saat kita terpuruk dan tidak ada harapan lagi. Tuhan memberikan yang terbaik. Yesus Kristus sebagai keselamatan, juru selamat kita. Oleh sebab itu dikatakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya. Kalau lagi Yakobus pasal 1. Katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dan padanya dikatakan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Luar biasa. Saya mau sampaikan pekabaran ini supaya kita setiap hari berjalan. Ini sudah hari yang kedua terakhir tahun 2021. Sabat depan tanggal 25 itu sabat terakhir sudah. Karena sabat berikutnya sudah tanggal 1 Januari 2022. Maka oleh sebab itu kita melangkah sekarang. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah pimpin kita, berikan kepada kita, menyediakan bagi kita. Maka untuk hari-hari ke depan percayalah Allah menyediakan. Jehovah Jireh, God provide. Nah sekarang bagaimana kita menyediakan diri kita untuk menerima pemberian Tuhan itu. Anugerah Tuhan sudah siapkan. Masih ingat cerita janda? Yang tidak ada lagi apa-apa? Tuhan katakan pergi. Mereka pinjam apa? Buli-buli tetangga-tetangga. Jangan terlalu sedikit dikatakan. Lalu dituang dan dituang. Sampai habis semua, sudah penuh semuanya. Baru berhenti minyak tersebut. Kalau Anda siapkan sedikit buli-buli itu, maka sedikitlah berkatmu. Tapi kalau Anda sediakan banyak berkatmu, amin. Saudara dan saya memiliki kapasitas. Semuanya tidak terbatas. Tetapi kita yang membatasi akan berkat tersebut dalam kehidupan kita. Orang-orang muda di sini, I challenge you, saya tantang saudaraku. Mari, ya. Jangan hanya mengatakan, oh, orang muda jangan lebay. Apa ya, lebay bahasa di sini ya. Jangan loyo. Saya dengan saudara, siapa namanya, suaminya, Deto, wah kalau dia semangat sekali dia. Ya, sama ada dengan istrinya juga. Kalau mereka semangatnya luar biasa. Harus bersemangat. Ya, bersemangat. Nah, saudara aku yang kasih Tuhan, kalau kami lagi senam di rumah sama istri,
Oh, saya sudah capek. Semangat, semangat, semangat. Semangat, saudaraku. Kapasitas diri kita ini harus diperkembang setiap hari. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan itu bukan saja kebutuhan kita, tapi Ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahagia orang yang percaya dan taat kepadanya karena mereka akan mendapat hal-hal yang terbaik dari yang baik. Ingat saudaraku, yang terbaik dari yang baik Tuhan berikan. Ya, luar biasa. Itulah ajaibnya Tuhan. Allah sumber berkat yang lengkap dan yang tidak akan pernah habis. Apa dikatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 dan 23. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Luar biasa. Begitu bangun kita, ingat, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Tidak habis-habisnya. Kitalah yang terkadang habis pikir, habis akal. Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini yang kita harus percayai dalam kehidupan kita. Berjalan setiap hari, percaya setiap hari, setia setiap hari. Dan kemudian berkat-Nya. Dia dikatakan tidak pernah kehabisan stok. Untuk mendapatkan berkat-Nya yang tidak terbatas itu sangat ditentukan juga pada iman dan kemampuan kita untuk menyediakan gudang untuk menampungnya. Wah. Ya, berapa banyak gudangmu sekarang ini? Berapa besar gudang yang kamu sudah siapkan untuk menerima Allah yang Tuhan sediakan itu? Berapa besar? Sangat besar, puji Tuhan. Jangan batasi Tuhan atas dirimu. Ya, karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Makin besar Anda siapkan hati saudara untuk menerima, maka Tuhan akan memberikan. Semakin besar kapasitas kita untuk menerima berkat-Nya dan semakin besar ruangan yang kita sediakan untuk Dia berkarya, maka semakin besar berkat yang kita akan terima. Saya ulangi sekali lagi. Semakin besar kapasitas untuk menerima berkat-Nya dan semakin besar ruangan yang kita sediakan untuk Dia berkarya dalam kehidupan kita, maka semakin besar berkat yang kita terima. Kenapa? Jehovah Jireh, Allah menyiapkan. Itulah saya tidak takut untuk hari esok. Kalau saya sudah mau jalan, waktu di Uning, saya bilang kita berdoa sama istri saya. Oke. Mami, katakan, oke, saya akan naik pesawat. Saya tidak takut naik pesawat. Ada orang takut naik pesawat, saudaraku. Saya katakan, kalau kita mati di mana, tempat hidup mati juga kan. Tapi ingat, di balik kematian itu Tuhan sudah sediakan kehidupan yang kekal. Apakah kita saat mati, kita mati dalam Tuhan? Saya masih ingat waktu kami naik pesawat Borak pada saat itu. Sorry saya sebutkan nama pesawatnya ya. Lalu kemudian propeller sebelah kanan mati. Nah saya bayangkan, wah orang semua sudah teriak-teriak. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau masih ada dosa yang belum diampuni, ampuni saya Tuhan. Ingat, satu dosa yang tidak diampuni Tuhan, Anda tidak selamat. Berapa dosa Adam? Pikirkan itu. Itulah sebabnya sebelum tidur minta ampunlah sama Tuhan. Siapa tahu besok enggak bangun-bangun lagi. Ini gitu kan, innalillahi, tahu-tahu pagi-paginya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Minta maaf sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kemudian hidup sebelah kanan, mati lagi sebelah kiri saudaraku. Pesawat itu. Tiba-tiba kita segera mendarat darurat. Betul. Begitu kita mendarat, puji Tuhan. Kita tahu waktu masih di Kemayoran, lapangan terbangnya. Sudah 4 pemadam kebakaran. Kiri kanan, 8 pemulung. Sudah siap. Lalu orang bertanya, kok Bapak tenang saja tadi waktu gedor? Saya katakan, kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut?
Kalau kita mau mati dimanapun saja kita mati. Yang penting saat kita mati, apakah kita mati dalam Tuhan? Karena napas kehidupan kita Tuhan akan kembalikan lagi saat kita mati. Amin. Orang Kristen yang setia kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, mati mereka tidak perlu takut. Itulah sebabnya Stefanus tidak takut. Itulah sebabnya Petrus tidak takut. Itulah sebabnya Paulus tidak takut. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan nafas hidup. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang luar biasanya ialah khotbah sahabat lalu mengenai Yunus. Yunus, kenapa bisa hidup dalam perut ikan? Karena Anda juga, saya juga hidup dalam perut ibu saudara. Kalau saya begitu berpikirnya. Kita semua hidup dalam kandungan ibu kita. Lalu lahir saudaraku. Jadi tidak heran Tuhan bisa menyediakan udara dalam apa? Dalam perut ikan tersebut. Karena Tuhan juga menyediakan nafas hidup dalam kandungan ibu kita sehingga kita bisa lahir. Itulah Tuhan, ajaib Tuhan itu. Ya saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan kepada kita 5 hal yang perlu kita pikirkan. Ya, kapasitas kita ialah untuk tidak menjadi sombong. Ya, sekali lagi kapasitas kita untuk tidak menjadi sombong. Saat kita apa? Saya sudah siapkan. Kemudian begitu besarnya berkat Tuhan itu. Jangan menjadi sombong. Pengalaman daripada Raja Nebukadnezar dalam Daniel 4 ayat 40. Ya, jalan-jalan di kota Babel yang begitu. Bukankah ini semuanya aku yang jadikan? Langsung jadi binatang dia selama 7 tahun. Hidup dengan binatang. Jadi Anda tolong siapkan kapasitas Anda untuk menjadi orang yang dapatkan berkat. Tetapi jangan sombong. Yang kedua, yang saya sampaikan kepada kapasitas untuk tidak melupakan Tuhan saat ia sudah memberkati saudara. Kitab Ulangan pasal 4 yang kita pelajari satu triwulan ini. Kitab Ulangan pasal 4, pasal 6, pasal 8 itu katakan jangan melupakan Tuhan Allahmu. Itu nasihat. Ya, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Saudara sudah sukses, sudah berhasil, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, kapasitas untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya. Dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita. Dan saudara yang kasih luar biasa. Ya. Dalam kesaksian kehidupan kami bagaimana kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Ya. Hal-hal yang apa? Satu kali kami berjalan melawat di Bontang ini. Ya. Lalu kemudian saudaraku hujan lebat. Ada jembatan. Tahu-tahu jembatan itu sudah hilang. Jadi kami tiba-tiba istri saya tenggelam, gelap. Di mana dia? Puji Tuhan, saya temukan dia makanya saya sampai sekarang bersyukur kan. Yang luar biasanya pulang dari sana ini naik sepeda motor. Sepeda motor itu tangnya licin di Bontang itu. Jatuh, terguling-guling dia. Lagi hamil saudaraku, sedang hamil. Waktu lahir anak kami, yang saya perhatikan, apakah anak ini cacat? Karena waktu hamil dia, istri saya jatuh berguling-guling, kepleset oleh tanah, belum aspal saat itu. Waktu saya lihat anak kami, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan saudaraku, ya, dalam kesulitan yang kita hadapi, kita tidak tahu rencana Tuhan sanggup memberikan pertolongannya yang kita rasa sudah ini merupakan apa? Satu hal yang kesusahan, kesulitan buat kita. Tapi Tuhan memberikan pertolongannya. Baik yang keempat ialah kapasitas untuk tidak menjadi tamak ketika diberkati Tuhan. Ya, tidak menjadi tamak. Kalau sudah banyak, jangan lupa orang lain. Bagi berkat, kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Makanya hari ini juga Jemaat Tumoto akan mengumpulkan persembahan khusus. Jemaat Tumoto yang sedang dibangun di mana itu? Ya, hari ini himbauan saya kepada kita, mari berilah. Kita memberikan yang terbaik. Karena ada Tumoto di Manado sana, daerah mana itu? Sahabat lalu sudah diumumkan, kita berikan yang terbaik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Nasihat Tuhan kepada kita Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung
daripada hartanya itu, kekayaannya itu. Oleh sebab itu, berdasarkan kasih dalam Tuhan, mari kita diberkati Tuhan dan jadi berkat. Yang kelima, yang terakhir, kapasitas untuk tidak menjadi kikir dikatakan, atau menjadi saluran berkat. Ya. Dan dikatakan, perbesar kapasitas rohani kita dan Allah siap menyediakan perkara-perkara besar yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita pikirkan dalam hati kita. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekali lagi, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat, yang belum kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Marilah kita tetap percaya dan taat sepenuhnya kepada, maka Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Sebagai ayat terakhir, ayat ini sudah dibacakan, yaitu Ibrani 10, benar 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik buat saudara. Amin. Oleh sebab itu, milikilah iman, ketaatan, kesetiaan. Maka apa yang Tuhan sudah sediakan akan menjadi milik saudara. Yang lebih baik, yang lebih indah, yang belum pernah didengar. Itu yang Tuhan sudah, yang belum pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang beriman dan yang setia kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan saudara hari ini, besok, dan selanjutnya. Untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Engkau menyediakan bagi kami berkat rohani. Melalui firman ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menyediakan kepada kami masa depan kami. Tuhan tolong supaya lumbung hati kami terbuka kepada Tuhan menerima setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, Engkau tidak terbatas. Kamilah yang terbatas Tuhan. Kamilah yang sering membatasi diri kami. Merasa sangat kecil, merasa sangat tidak layak. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kami kapasitas yang luar biasa. Oleh sebab itu jamaah Roh Kudus turun atas kami Tuhan pada hari Sabat ini. Agar kami membuka diri kepada Tuhan. Agar Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang luar biasa itu. Yang Tuhan sudah sediakan itu akan menjadi bahagian kami masing-masing. Tuhan lihatlah kami pribadi lepas pribadi. Yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah jadikan, yang sudah percaya kepadamu. Biarlah kami masing-masing Tuhan menerima setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kami memandang ke depan, Tuhan ada beserta dengan kami. Jehovah Jireh, Allah menyediakan yang terindah, yang terbaik. Allah menyediakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Allah menyediakan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba mohon, tuliskan nama kami dalam kitab kehidupan itu. Engkau sudah menyediakan kitab kehidupan itu. Tulislah Tuhan nama kami di sana. Supaya bila mana Tuhan datang, nama kami dipanggil. Apa yang Tuhan sudah sediakan akan menjadi bagian kami semuanya. Karena Tuhan baik, Tuhan penuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan hamba mengangkat tangan ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.